Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang perjanjian paling terkutuk di muka bumi. Sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dapat terus berbagi cerita-cerita seru lainnya. Kisah ini berawal saat seorang pria yang bernama Samiri diusir oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sina, menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu satu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat menumpang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya. Samiri pun melakukan perjalanan panjangnya mengelilingi dunia. Dia pun mulai mengirim orang-orangnya sebagai pedagang ke beberapa negara di dunia. Sebenarnya pedagang-pedagang itu adalah mata-mata yang mengumpulkan segala maklumat, gambar dan mengutip berita untuk dilaporkan kepada dirinya. Pada abad ke-8 Masehi, bersamaan dengan abad ke-2 Hijriah, Samiri berlayar menggunakan kapal yang menggunakan tenaga matahari di Laut Bermuda. Saat di tengah malam yang gelap gulita itu, dia melihat cahaya dari arah kejauhan. Cahaya itu semakin dekat. Dari pancaran cahaya itu terlihat bayangan istana dari kaca seolah-olah istana kristal. Pengawal-pengawal Dajjal pula terlihat seperti makhluk berkepala anjing dan keledai dari kilauan cahaya itu. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak dia ketahui, lalu Samiri pun berkata kepada pengawalnya, "Apa yang aku lihat ini?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan. Coba Tuhan kabarkan kepada kami apa yang engkau lihat karena kami tidak dapat melihatnya. Engkau adalah Tuhan kami dan melihat apa yang kami tidak lihat." Samiri pun menjawab, "Baiklah, itu adalah tugasku." Ketika masuk ke dalam, Samiri amat terkejut melihat ada begitu banyak makhluk mirip seperti anjing, keledai, kucing dan ular mengelilinginya sambil tunduk sebagai tanda hormat. Salah satu makhluk di antara mereka mau maju ke depan untuk mengulurkan tangan. Mereka semuanya berwarna hitam. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dia tidak pernah ia dengar tetapi dia faham, sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain dengan bahasa masing-masing. Makna percakapan makhluk itu ialah, "Raja Agung menantimu. Dia adalah Tuhan alam ini. Malam ini engkau menjadi tetamunya untuk mengikat ikatan cinta dan menjalin satu kerja sama. Engkau menjadi raja yang boleh dilihat sementara dia menjadi raja yang tidak boleh dilihat, yakni tersembunyi." Samiri mengerti dengan seluruh perkataan itu, lalu dia melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu, mereka menari-nari dan menyanyi lagu yang dia sendiri tidak faham. Tiba-tiba mereka menyuruh Samiri berhenti di hadapan salah satu makhluk yang sedang tunduk dan meminta yang lain pun tunduk sambil masuk menghadap tuan besarnya. Namun Samiri yang sombong tidak mau tunduk walaupun yang lain tunduk, mereka pun berbisik kepadanya, "Tunduklah, karena engkau akan bertemu raja yang menjadi Tuhan." Samiri pun menjawab, "Aku adalah raja yang menjadi Tuhan." Akhirnya Samiri masuk sambil tunduk. Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruang yang luas dan gelap. Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya. Selepas itu, tiba-tiba saja dia dapati ruang itu diterangi oleh cahaya seperti api. Kemudian dia berhadapan dengan satu makhluk yang buruk rupanya dan sangat menyeramkan apabila dipandang. Iblis itu pun mendekatkan diri kepadanya, dan mereka berjabat tangan. Iblis berkata, "Wahai manusia hari kiamat, aku telah menantimu sejak jutaan tahun. Aku telah membuat persiapan untukmu sejak kemunculan Nabi di bumi ini untuk kita hancurkan umatnya yang menghadang dan merintangi kami. Permusuhan antara kita dan mereka tidak akan hilang.
Entah mereka yang menang atau kita yang menang. Kalau kita menang, kita telah mengalahkan Allah. Jika kita mengalahkan Allah, maka kita menjadi Tuhan bersamanya, yang tidak ada sekutu bagi kita. Itulah saatnya kita mencipta sebagaimana Dia mencipta. Saitan mendapatkan semua kemampuan itu dari Allah dan dapat memahami rahasia-rahasianya, kemudian mengkhianatinya dan menciptakan kepalsuan dengan apa yang diketahuinya dari rahasia-rahasia itu. Aku dan engkau dapat mencapai apa yang telah dicapainya hanya dengan memusnahkan umat ini. Dia telah memuliakan mereka. Lantas mengapa kita tidak menguasai dan menghancurkan mereka dengan keinginan yang rendah dan cobaan hidup berupa kekayaan, kekuasaan dan kedudukan? Agar mereka melupakan akan kebenaran Tuhannya. Maka akan kita kirim pada mereka para pembantu kita dari kalangan setan. Kita jadikan orang-orang kafir itu sebagai pemegang kepemimpinan serta dengan begitu mereka menjadi penguasa seluruh dunia. Aku menjadi sahabatmu yang tersembunyi dan sekutumu di atas arsy dan kekuasaan. Samiri membuka mulut dan membelalakan mata. Untuk pertama kalinya ia mendengar perkataan memuaskan dari makhluk yang ia sangka Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam dan isinya. Disinilah pertemuan dan persekutuan antara Samiri yang kita sebut Dajjal dengan Raja Setan, dan mereka berdua adalah makhluk yang sangat amat terkutuk. Hingga bagi siapa yang bangga atas segala kesalahan dan keburukan, Allah golongkan orang tersebut ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dapat terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya.